Balik lagi sama aku Evi Nolani di channel aku. Hari ini aku mau sharing ke kalian tentang penghasilan aku selama aku bisnis online dan udah kebeli apa aja selama aku bisnis online ini. Jadi buat kalian yang baru mulai bisnis online, kalian terus pantengin YouTube aku karena aku di sana berbagi tips dan triknya gimana bisnis online, dan juga aku udah kasih step by stepnya kayak gimana caranya tuh jadi reseller atau mulai berjual online. Nah, buat kalian yang baru mampir di channel aku, wajib banget subscribe di bawah dan jangan lupa like video ini. Jika kalian suka, jangan lupa komen di bawah, komen yang membangun tentunya, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu ke kalian berapa sih penghasilan atau omset aku selama aku menjalani bisnis online. Dan aku ngasih tahu ke kalian ini cuma yang di Shopee aja, karena yang di Shopee yang udah ada kalkulasinya gitu kan, laporannya dari Shopee. Kalau dari WhatsApp atau yang order ke WhatsApp itu nggak aku semua tulis gitu, jadi aku nggak tahu kalkulasinya berapa. Dan penghasilan aku nggak cuma dari Shopee aja, yaitu dari WhatsApp juga banyak yang order tuh lewat WhatsApp karena mereka yang nggak punya Shopee gitu. Nah, sekarang aku mau liatin dulu penghasilan aku di Shopee selama aku bisnis online. Ini dia. Nah, ini adalah toko aku. Terus kita langsung aja ke penghasilan saya. Nah, ini aku mau ngasih lihat pesanan selesainya ke kalian selama aku bisnis online gitu kan. Nah, kita ganti dulu tanggalnya. Nah, ini hasilnya yaitu 237.230.209 rupiah. Jadi selama aku bisnis online kurang lebih setahun setengah, ini omset aku di Shopee aja, enggak di luar Shopee. Jadi di luar Shopee itu maksudnya tuh lewat WhatsApp, itu transfer langsung ke rekening aku. Dan ini yang dikalkulasiin aku cuma yang di Shopee aja. Jadi kalau kita ambil cuma 30% atau 40%-nya itu udah bisa kebeli mobil yang aku beli sekarang kayak gitu. Nah, jadi itu penghasilan saya. Semoga bisa jadiin motivasi buat kalian juga yang baru mulai bisnis online. Pokoknya jalanin aja, nikmatin aja prosesnya. Oke. Dari omset yang aku dapat, aku udah bisa kebeli mobil, meski mobilnya bekas, tapi alhamdulillah itu hasil kerja keras aku sendiri, tanpa bantuan dari orang tua, tanpa bantuan dari suami aku. Jadi itu bener-bener uang aku dari bisnis online buat kebeli mobil, meski mobilnya bekas dan juga ya mungkin jelek gitu ya, tapi alhamdulillah sih menurut aku bisa bikin aku nganter aku kemana-mana gitu kan ya, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Alhamdulillah juga karena masih ya mungkin suatu pencapaian buat aku gitu kan, aku bisa beli mobil sendiri meski itu bekas. Nah, mudah-mudahan kedepannya nanti aku bisa beli mobil baru gitu. Nah, jadi aku beli mobilnya tuh kayak mobil bekas gitu karena uangnya cukupnya cuma buat itu. Mungkin bisa buat beli baru, tapi itu untuk jadiin DP. Nah, aku nggak mau nyicil. Jadi aku pengen punya uang segini, udah langsung pengen beli mobil cash, nggak mau nyicil gitu kan. Jadi nanti pusing lagi gitu kan, mikirin cicilan gitu. Jadi aku kebelinya yang bekas ya. Meski bekas juga aku sangat bersyukur banget karena udah bisa beli mobil hasil aku sendiri, hasil aku di rumah aja, hasil aku bisnis online di rumah, dan aku nggak kerja keluar gitu kan ya, ibu rumah tangga yang bisa beli mobil sendiri tuh kayak gimana sih rasanya selama setahun setengah. Dan next nanti tahun-tahun berikutnya masih banyak yang belum aku capai, belum aku beli. Semoga aja mengalir terus rezekinya biar aku bisa beli apa yang aku mau. Nah,
Oke teman-teman, pasti kalian mau tanya kan kayak gimana tipsnya Kak dan kayak gimana caranya. Nah, di sini sebenarnya udah aku jelasin. Aku udah jelasin di channel YouTube aku, banyak banget di halaman channel aku tentang kayak gimana tahapannya bisnis online. Aku udah liatin dan nanti aku bakal kasih linknya lagi di description box di bawah. Terus dari cara buka toko di Shopee-nya kayak gimana, terus cara kirim paketannya gimana, cara ambil uangnya gimana. Aku udah share ke kalian. Jadi buat kalian yang komen nanyain itu, kalian tuh males sebenarnya. Gimana mau cari ilmu aja udah males, apalagi mau ngejalanin bisnisnya gitu aja. Jadi menurut aku kalian harus rajin-rajin lagi nonton video, cari ilmu yang banyak. Karena aku sampai sekarang juga masih banyak banget cari informasi-informasi yang lain biar lebih memajukan bisnis online aku kayak gimana dan tips dan triknya. Jadi nggak cuma sampai kalian udah sukses, nggak cuma sampai di situ aja, kalian harus makin terus maju lagi ke depannya. Nah, balik lagi ke omset aku. Jadi dari omset aku itu dari 30 kita ambil 30% atau 40%-nya aja ya. Ya maksimal itu sampai 50% keuntungan aku, tapi nggak semuanya 50%, setiap produknya beda-beda. Jadi ada cuma kita mentokin aja 35%-nya dari omset aku itu udah berapa, dan itu udah bisa kebeli mobil yang aku beli itu. Nah, jadi selama aku bisnis online ini banyak banget sih sebenarnya. Kayak sekarang ini pandemi yang lagi dihadapin sama kita semuanya, ini lagi bener-bener down banget. Sama kayak aku juga bisnis online tuh sama banget kayak gitu. Dan juga mungkin dari bidang-bidang sektor lainnya juga lagi ngerasain down banget kayak gini. Tapi kita harus tetap semangat terus ngejalaninnya. Pokoknya asal sedikit-sedikit juga kita bersyukur gitu kan ya intinya. Nah oke, jadi awal mula aku bisnis online ini modalnya itu 350.000. Nah, aku udah jelasin nih modal 350.000-an itu buat apa aja. Udah ada di video aku juga. Kalian yang komen-komen tapi belum nonton video, itu kalian bisa, sebelum komen kalian bisa langsung nonton dulu video aku sebelumnya pokoknya. Jadi kalian mengerti dan paham. Jangan jadi orang yang bodoh gitu, tanpa ilmu, tanpa ngelihat sesuatu dulu terus kalian langsung komen ngejud ke aku kayak gimana dan bla 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 gitu kan. Kayak yang bener sendiri aja gitu kan ya. Ya ada ya netizen ya kayak gitu. Nah, jadi modal 350.000 itu aku beliin produk kosmetik yang aku jual. Nah, itu dari 350.000 itu aku cuma dapat 4 produk, dan setelah penjualannya si produk 4-nya itu laku semua, aku beliin lagi produk yang lainnya dan nambah jadi 5 produk. Terus aku tambahin lagi semuanya sehingga aku bisa punya barang yang banyak. Jadi tuh kayak penghasilan aku dari penjualan produk aku itu nggak aku pakai, jadi aku tuh beli barang lagi sehingga stok yang ada di rumah itu semakin banyak. Nggak aku pakai dulu sama sekali ya, karena mungkin karena kebutuhan aku ada dari suami aku gitu kan ya, jadi nggak aku pakai sama sekali. Ya mungkin beda lagi sama yang karena aku kerja cari uang itu cuma buat ngehidupin kebutuhan aku kayak ya udah, kalian bisa langsung aja modalnya dipakein lagi. Yang penting laba yang kalian dapat itu buat kebutuhan kalian, tapi modalnya harus tetap utuh buat dipakai ke barang lagi untuk dijual. Nah kayak gitu. Nah setelah aku beli produk itu, terus kayak gimana ya cara buat ngejualnya. Nah aku promosinya dulu pertama di Instagram. Jadi aku promosiin di Instagram pribadi aku untuk ngedirect ke Instagram jualan aku. Jualan sama Instagram pribadi itu beda ya, beda, jadi dipisah gitu. Jadi khusus buat jualan tuh, jadi kalau kita update jualan tuh nggak kayak spam gitu di Instagram sendiri gitu kan. Jadi Instagram sendiri buat pribadi, buat kehidupan aku, dan kalau Instagram jualan tuh buat update-update jualan kayak gitu. Setelah beberapa bulan berjalan, akhirnya banyak banget yang minta kalau aku buka di Shopee. Akhirnya aku buka di Shopee karena mereka pengen gratis ongkir. Akhirnya aku coba cari-cari cara. Aku dari awal nggak tahu sama sekali kayak gimana caranya upload video. Aku masih cari kan ke YouTube, ke Google kayak gimana cara upload produk, upload produk di Shopee gitu kan. Sampai akhirnya aku ngasih tahu ke kalian kayak gimana. Itu juga aku dulu belajar dulu teman-teman, nggak langsung bisa, nggak langsung dreng bisa gitu, enggak. Jadi aku harus belajar dulu, aku belajar dulu
kayak gimana caranya buka toko di Shopee itu kayak gimana. Aku browsing-browsing dulu sampai aku akhirnya bisa, dan akhirnya banyak banget teman-teman aku yang nanya kayak gimana caranya, dan aku sharing di YouTube sampai akhirnya aku bisa, nggak cuma bisa ngebantu teman-teman aku yang mau jualan di Shopee, tapi aku bisa ngebantu semua teman-teman yang mau jualan di Shopee. Termasuk ya mungkin niat aku cuma mau berbagi ke teman-teman aku, yang teman-teman yang nanya ke aku, teman dekat aku, dan alhamdulillah sekarang semuanya udah bisa kebantu sama aku, alhamdulillah banget. Dan buat video pertama aku tuh udah emang yang bener-bener ngarang banget, nggak ngarang sih, bener-bener pemula gitu kan bikin videonya. Dan sampai akhirnya juga kalian bisa nonton video aku selanjutnya yang cara buka toko di Shopee yang 2020 itu udah update terbaru. Jadi kalian jangan nonton video yang masih lama ya teman-teman. Video aku tuh yang terbaru tuh selalu update-update, jadi kalian bisa cek aja di halaman channel aku. Nah, setelah buka toko di Shopee, alhamdulillah aku selalu promosinya di Instagram, tetap di Instagram. Dan aku suka arahin kalau kalian mau beli di Shopee, kalau kalian mau beli gratis ongkir, kalian bisa langsung cek aja ke Shopee-nya. Nah, alhamdulillah dari Instagram itu ke direct ke Shopee. Jadi masuk ke Shopee, semakin banyak follower di Instagram, semakin banyak juga follower di Shopee. Jadi aku tuh nggak pernah beli sama sekali yang namanya followers Instagram ataupun followers Shopee. Itu tuh semuanya alami gitu, pure semuanya. Aku endorse-nya tuh aku promosiin Instagram. Nah, kalau promosi Instagram kita udah naik, Instagramnya otomatis ke Shopee juga kita naik. Jadi kalian harus ngerti gitu. Kalau orang yang lihat Instagram kita, otomatis nanti lihat, oh di bionya ada Shopee-nya, ya udah kita klik aja langsung Shopee-nya. Nah, dari Shopee-nya itu muncul kan langsung tanpa kita harus melihat di Instagram atau bertanya. Kalau di Shopee kan udah ada langsung harganya ya. Nah, setelah buka di Shopee, alhamdulillah feedback dari pembeli itu positif gitu. Banyak banget yang beli lewat Shopee karena mereka memanfaatkan gratis ongkir di Shopee. Dan terus aku pakai fitur-fitur Shopee yang lainnya kayak gratis ongkir ekstra biar memudahkan pembeli juga buat dapet gratis ongkir dan lain sebagainya. Nah, semuanya udah aku cantumin dan semuanya udah aku kasih tahu caranya kayak gimana, daftar gratis ongkir kayak gimana, daftar gratis ongkir ekstra kayak gimana, sampai ke aku kirim paket ke pembeli kayak gimana gitu kan ya. Udah aku packingnya kayak gimana, udah aku sharing. Pokoknya aku nggak bakal pelit ke kalian kayak gimana caranya aku buat packing, kayak gimana buat aku kirim paket. Aku udah share ke kalian, tinggal kaliannya aja, kalian mau belajar atau enggak, itu balik lagi ke kaliannya. Nah, setelah aku udah kirim ke semua pelanggan aku, dan nanti setelah sampai ke pembeli itu uangnya baru masuk ke aku. Jadi tuh nggak langsung masuk gitu kalau lewat Shopee. Kalau lewat WhatsApp kan biasanya transfer dulu ya, baru kita kirim barang. Jadi uangnya udah diterima dulu ke aku, baru kita kirim. Nah, kalau Shopee beda, jadi kita kirim dulu barangnya, terus nanti uangnya baru masuk ke kita. Karena kalau di Shopee itu aman, jadi uang yang masuk tuh pembeli tuh disimpan di Shopee dulu, di garansi Shopee dulu, nanti baru masuk ke saldo kita kayak gitu. Nah, jadi mungkin kayak gitu aja sih rules dari si berjualan online itu. Jadi yang pertama intinya kita mau jualan apa dulu kayak gitu. Jadi kita mau jualan apa dulu nih, tentuin jualannya. Aku mau jualan baju, aku mau jualan sepatu, aku mau jualan makanan gitu kan. Sekarang lagi hits banget jualan makanan. Itu kalian kalau pinter masak itu bisa banget buat kalian. Kalau kalian aku nggak punya modal, aku punya skill masak doang, ya udah kalian bisa tuh bikin cemilan, atau kalian bisa bikin masakan, kalian pasarin tuh produk-produk kalian gitu, homemade gitu. Nah, terus setelah kalian udah tentuin, misalkan kalau kalian mau produksi sendiri, kalian tinggal produksi sendiri. Misalkan kalian mau cari ke supplier lain, kalian tinggal cari supplier yang benar-benar trusted, yang benar-benar terpercaya, dan juga harganya benar-benar miring, bisa dijual lagi. Nah, di mana kak untuk cari suppliernya? Kalian bisa cari suppliernya di online shop. Mau di Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Blibli, atau e-commerce lainnya, atau lewat Instagram, atau kalian bisa langsung datang ke store-nya atau pabriknya atau konveksinya, itu bisa banget. Jadi jangan dijadiin susah, bingung kamu ambil barangnya di mana. Ya kamu aja bingung, apalagi aku yang mau. Kamu aja yang mau ngejalanin bingung gitu kan ya, apalagi aku yang nggak ngejalanin gitu kan. Suka aneh gitu ya nanyanya, suka, Kak aku bingung, aku mau cari suppliernya di mana.
ya udah kalau bingung cari supplier aja udah frustasi, apalagi nanti jualannya kayak gimana gitu kan. Jadi kalian harus semangat dulu, semangat, pokoknya ada niatan dulu buat bisnis online. Nah setelah kalian dapat suppliernya, kalian belanja dulu nih, kalian beli stok buat di rumah. Karena aku less seller, karena aku stok di rumah, aku enggak dropship sama sekali, jadi aku enggak mikirin alamat apa yang dikirim bla bla bla, enggak, karena aku sendiri yang kirim gitu kan ya. Jadi aku stok di rumah nih, aku banyak banget barangnya di rumah, aku kirim sendiri, enggak aku ngandelin supplier gitu kan ya. Jadi lebih gampang dan kita juga bisa lebih tahu stoknya tuh berapa. Nah setelah kalian udah dapet stoknya, jadi kalian pertama tuh awal-awalnya belinya sedikit dulu aja, cek pasar dulu. Jadi belinya cuma 6 pieces gitu kan ya. Nah dijual kalau udah wah banyak banget yang mau nih, yang minat banyak banget gitu kan ya, akhirnya kalian beli lagi lah lebih banyak kayak gitu. Jadi ngereyeh, cek pasar Sunda nama. Jadi sedikit-sedikit jadi bukit gitu kan ya. Jadi jangan langsung modal gede tapi nanti nggak laku kayak gimana gitu kan ya. Aku modalnya kecil ya, aku kecil dulu lah, sedikit-sedikit dulu, baru aku akhirnya buat banyak gitu. Udah ada keuntungan baru aku beli yang banyak. Nah setelah itu kalian baru promosiin ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian, mau Facebook, mau Instagram, mau apapun itu, mau TikTok, mau apalah, nggak, terserah kalian mau promosiin produk kalian gitu kan ya. Jangan cuma mengandalkan kalian upload di Shopee doang, terus kak nggak ada yang ngeliat, ya kamu promosi juga enggak, ya gimana mau ada yang lihat gitu kan ya. Ya kalian tuh harus cari cara yang lain gitu, nggak cuma ngandelin udah upload di Shopee tapi nggak ada yang beli kak gitu. Ya kalian coba promosiin di Instagram, di sosial media kalian. Nah kalau masih belum ada yang nyaut, mungkin produk kalian belum menarik gitu kan ya, kalian harus tahu dulu kayak gimana sih cara ngepromosiinnya gitu. Aku juga udah kasih kalian kayak gimana cara promosi produk, kayak gimana cara nge-review produk kalian. Nah itu yang terpenting juga dulu, kalian harus tahu kelebihan produk kalian sehingga meyakinkan pembeli untuk beli produk kalian kayak gitu. Jadi setelah promosi atau kalian udah mulai endorse nih, endorse-nya yang murah-murah dulu aja lah, jangan dulu yang bagus-bagus. Atau kalian minta bantuin promosi ke teman-teman kalian, itu yang jangan malu, pokoknya jangan malu buat update jualan. Aku juga selalu update di Instagram pribadi aku, di WhatsApp aku juga selalu update. Aku nggak malu sama jualan aku, dan mungkin banyak banget yang beli gara-gara aku update gitu kan ya. Nah jadi setelah update nanti bakal laku produk kalian kalau kalian bisa meyakinkan pembeli, dan kalian terus belajar gimana caranya buat ngeyakinin pembeli itu. Nah setelah laku nanti uangnya masuk ke saldo penghasilan kalian, lalu kalian bisa tarik deh penghasilan kalian ke rekening kalian. Kau wajib banget ya punya rekening. Jadi kalau rekening itu misalkan kalian belum punya rekening nih, kalian bisa pakai yang orang tua kalian, kakak kalian, yang penting bisa buat tarik uang gitu kan ya. Karena nanti juga ada rinciannya berapa yang masuknya kayak gitu. Jadi kalian bisa nanti nebeng gitu kan ke saudara atau ke kakak gitu yang bisa kalian percaya gitu kalau kalian belum punya rekening. Karena kalau nggak ada rekening kita bingung mau tarik uangnya kayak gimana gitu kan. Jadi yang udah nanya, kak aku nggak punya rekening, kan udah dijelasin harus ada rekening kayak gitu. Nah udah, jadi rulesnya tuh seperti itu. Aku kayak gimana caranya aku bisnis online, jadi kalian bisa langsung aja tips dan triknya juga udah aku share. Jadi banyak banget yang, kak makasih ya udah akhirnya aku udah mulai maju jualannya. Pokoknya itu tergantung, aku udah ngikutin tapi aku nggak bisa. Ya kalian evaluasi diri kalian, barang kalian kayak gimana atau cara kalian kayak gimana gitu. Pokoknya kita harus niat, bener-bener tekun, bener-bener ngereyeh lah. Intinya mah bener-bener kita tuh harus belajar terus lagi sampai bener-bener kita bisa dapetin titik sukses itu. Dan kita harus bener-bener bisa gimana caranya, pokoknya aku harus bisa dan yakin gitu, dan bisa membagi waktu juga. Nah kemarin ada yang nanya, kak gimana cara ngebagi waktu jualan online sama nge-youtube. Kalau aku tuh sambil nungguin orang yang beli, itu aku tuh sambil nge-youtube gitu teman-teman. Jadi kayak ini sekarang nih sambil nungguin kurir, aku tag video dulu gitu, kayak gitu. Jadi kayak nggak, online YouTube tuh cuma update sekali gitu kan ya, nanti tungguin orang beli, terus kita
langsung apa namanya, kita packing. Nah sisa waktunya tuh banyak banget sebenarnya, banyak banget buat kita nge-YouTube. Nah aku juga udah alhamdulillah bisa ngebangun YouTube aku sampai mau 100.000 subscriber. Nanti aku juga bakal sharing selama setahun pendapatan aku di YouTube berapa. Pokoknya kalian stay tune terus di channel aku, insyaallah aku bakal memotivasi kalian. Jadi intinya video ini aku bukan sombong ataupun aku mau pamer, tapi aku cuma bisa memotivasi kalian biar kalian yang di rumah aja, yang nganggur, yang gak ada kerjaan, pokoknya kalian bisa lebih semangat buat bisa lebih semangat lagi buat cari uang, buat cari pekerjaan, buat usaha. Karena di rumah aja tuh nggak ada yang nggak mungkin. Aku di rumah aja tuh aku bisa beli mobil, aku bisa beli apa yang aku mau, aku bisa beli semuanya yang aku mau, yang maksudnya yang cukup uangnya gitu kan. Ya nggak mungkin aku bisa beli Alphard karena uangnya juga nggak cukup gitu kan ya. Insya Allah doain aja nanti semoga kedepannya aku punya rezeki banyak buat bisa kebeli Alphard. Nah jadi intinya yang penting kita tetap fokus, kita tetap tekun dan leukeun nya. Cek Sunda nama pokoknya ngereuyeuh engke ge bakal aya hasilna cika gitu. Nah jadi mungkin itu sharing aku, dan alhamdulillah sampai sekarang mobilnya belum ganti, masih tetap yang itu. Nanti mudah-mudahan tahun depan bisa ganti mobil yang baru gitu kan ya. Tapi alhamdulillah banget aku bersyukur karena segini juga udah ya ngelihat gitu orang lain, aku udah kerja bertahun-tahun tapi belum kebeli mobil gitu. Aku bukannya sombong, cuma ya harus bersyukur gitu kan ya. Intinya bersyukur apa yang udah kalian dapet, yang penting kalian bisa makan gitu kan ya. Nah jadi jangan lupa juga buat sedekahnya diperbanyak, zakatnya dikeluarin, dan penghasilan aku pasti aku zakatin karena zakat itu wajib, penting banget buat kita gitu. Jadi kerasa banget nih kalau kita habis bersedekah uangnya tuh bakal lebih banyak tuh. Ya bener-bener lebih banyak. Kita tuh cuma sedekahnya berapa puluh ribu tapi yang datang tuh lebih banyak lagi. Alhamdulillah. Pokoknya jangan pelit buat bersedekah dan jangan kayak minta diberi gitu. Kita lebih baik kita memberi daripada kita diberi gitu kan teman-teman. Nah pokoknya aku selalu ingetin ke kalian, kalian harus terus berdoa, bersedekah, jangan lupa zakatnya dikeluarin. Ini apalagi sekarang mau lebaran ya teman-teman. Pokoknya semangat terus, di rumah aja juga tetap harus produktif. Oke? Dan thank you banget buat kalian yang udah nonton channel aku dan support channel aku. Insya Allah aku selalu sharing ke kalian apapun itu tentang masalah online shop ataupun masalah tentang kehidupan kayak program hamil ini, nanti aku bakal sharing juga ke kalian. Thank you banget buat kalian yang udah selalu support aku. Makasih banget. Jangan lupa buat kalian yang baru mampir di channel aku, wajib banget subscribe di bawah, dan jangan lupa like video ini. Jika kalian suka jangan lupa komen di bawah, komen yang membangun tentunya, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.